nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Dengan deretan kasus dugaan penipuan yang menyeret namanya dan diungkap oleh sejumlah selebriti, Medina Zain tiba-tiba menghilang dari peredaran. Jangankan sosoknya, unggahan status maupun foto Enam bulan berlalu Vanessa Angel meninggal dunia. Tapi perselisihan orang tuanya Dodi Sudrajat dengan mertuanya Haji Faisal belum menunjukkan tanda-tanda bakal mereda. Bagaimana tidak, setelah lantang menyerukan ajakan aksi boikot terhadap besannya dan siap menggugat putusan hak perwalian Gala yang jatuh ke Haji Faisal, hubungan Dodi dan Faisal makin sengit. Dua opanya Gala Sky kembali perang urat syaraf berebut uang asuransi Vanessa Angel yang kabarnya sudah cair. Dan di tengah situasi opanya Gala Sky yang kian mendidih, Puput, mantan istri Dodi Sudrajat, menyebut uang asuransi Vanessa yang nominalnya hampir 540 juta rupiah sudah dipakai Dodi Sudrajat untuk foya-foya, beli mobil dan barang-barang branded. Jadi nominal angkanya sekitar 530 lebih ya, lebih dikit hampir 540 lah. Terus saya minta sama Pak Dodi untuk jangan dipakai uang itu sebelum perkara-perkara ini selesai. Lantas benarkah dari besaran uang 0,5 miliar lebih hasil asuransi jiwa Vanessa, Gala sama sekali tidak kecipratan? Uang asuransi ini kan atas nama Vanessa, kan orang tua daripada cucu saya, Gala Sky. Secara hukum agama yang saya pelajari, yang saya pahami, itu ada hak Gala. Nggak ada, karena Vanessa belum menikah pada saat membuat polis asuransi itu, berada di penjara waktu itu di Surabaya dan belum menikah. Ya, nama Gala memang tak tertera dalam daftar orang yang berhak mendapatkan asuransi Vanessa Angel. Namun, sebagai opahnya Gala, tidak adakah niatan Dodi membagi uang hasil asuransi Vanessa dengan Gala yang disebut Puput sudah dipakai Dodi membeli mobil baru? Belum nanti. Jadi buku tabungannya sama ATM-nya mesti saya pegangnya. Menurut hemat saya ada baiknya itu diamankan. Yang aku tahu, ya dia tiba-tiba beli mobil baru. Dan sempat ngomong ke saya, aku udah beli mobil ini gitu. Cairnya kan ke buku tabungan dia. Nah, jadi ketika saya berada di rumah sakit, saya telepon, saya minta, Om maaf ya, saya bilang asuransi itu udah cair karena orangnya udah nelpon saya. Kalau bisa supaya tidak jadi fitnah, buku dan ATM-nya disimpan aja dulu sampai nanti persoalan selesai dan kita undang keluarga almarhum mamanya Vanessa. Kalau aku boleh bilang sih itu bohong banget. Entah siapa yang harus dipercaya terkait di mana keberadaan uang asuransi peninggalan Vanessa. Namun satu hal yang pasti, Haji Faisal juga berharap cucunya Gala dapat menikmatinya. Ya biar persoalan hukum yang menyelesaikannya, itu aja. Kita ikutin mekanisme hukum, apa ada haknya atau tidak, ya silakan saja ditempuh jalur hukum. Ya, ini keyakinan saya, itu semuanya milik Gala. Dalam hemat pemikiran saya itu dibagi dua memang, yang setengah untuk Pak Dodi, setengah untuk Gala. Adanya niat dari sebelah ingin memberikan kepada Gala, bagi saya itu sudah nilai plus. Dan saya terima kasih. Tentu pakai tapinya tentu kapan. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Seperti Libra yang bahagia sekali bisa ketemu lagi dengan pemirsa semua, tentunya dengan berbagai macam berita-berita terhangat
hangat seputar selebriti. Di mana lagi kalau bukan Seleb on News ngerupi gak pakai jahit. Ya pemirsa, perjumpaan kita tadi sudah dibuka dengan isu yang terkait uang asuransi atau warisan dari mendiang Vanessa Angel yang masih kembali lagi dibicarakan. Karena pihak yang satu bilang uangnya masih ada kok di tabungan, tapi pihak lain bilang udah dipakai buat foya-foya. Bohong itu semua. Aduh, jadi yang bener tuh yang mana sih? Kenapa ya kayaknya kalau soal uang gitu kok kayak semuanya kepengen ikutan nimbrung gitu. Oke, baiklah pemirsa, tapi ada berita lain juga yang masih banyak dibicarakan juga. Kalau ini beritanya dari Medina Zain yang katanya lagi dicari banyak orang. Tapi Medinanya menghilang entah kemana. Ya udah deh kalau gitu nanti kita cari ya pemirsa. Di tengah deretan kasus dugaan penipuan yang menyeret namanya dan diungkap oleh sejumlah selebriti, Medina Zain tiba-tiba menghilang dari peredaran. Jangankan sosoknya, unggahan status maupun foto dan video terbaru dari istri Lukman Azhari itu pun tidak dijumpai pada akun media sosialnya. Menghilangnya Medina Zain selama hampir 2 pekan akhirnya terungkap. Menurut pihak keluarga, pengusaha dan selebgram berusia 29 tahun itu sedang menjalani perawatan di sebuah rumah sakit jiwa di Bandung, Jawa Barat. Jadi bukan yang bipolar biasa, tapi memang sudah masuk ke tahap yang kalau misalnya kita biarkan, bisa-bisa dia arahnya ke bunuh diri. 2016, gejala-gejalanya sudah saya lihat dan saya sarankan jangan terlalu sibuk usaha. Kabar Medina Zain dirawat di rumah sakit jiwa karena gangguan bipolar akut tak hanya mengejutkan tapi juga membuat banyak pihak tidak percaya dengan informasi yang diumumkan pihak keluarganya. Ada yang menduga dengan mengatakan Medina Zain terkena gangguan mental merupakan sebuah trik agar Medina bisa terbebas dari berbagai masalah yang dapat menjeratnya ke ranah hukum. Tidak mungkin dokter memberikan suatu keterangan yang tidak benar, ya, karena ini berkaitan dengan penyakit orang, ya. Jadi ini tidak ada settingan. Kalau untuk masalah proses hukum, kita kembalikan lagi aja kepada prosesnya nanti seperti apa. Moga-moga saja para investor atau rekan bisnis memaklumi dan memahami. Dan saya mohon maaf atas kelalaian kami selaku keluarga tidak terus-menerus mengawasi usahanya. Mantan asisten pribadi Hotman Paris Hutapea, Iklim Hakim, kembali menebar sensasi. Setelah menggoyang mantan bosnya dengan tuduhan pelecehan, Iklim Hakim tiba-tiba membuat pengakuan bahwa dirinya terkena penyakit non-medis alias santet. Untuk mengatasi sakit non-medisnya itu, wanita berstatus janda ini telah diruqyah oleh 2 guru spiritual. Pasca diruqyah, Iklimah sempat mengatakan jika penyakitnya adalah kiriman seseorang. Namun belakangan pernyataan itu diralat. Mungkinkah kondisi Iklim itu sebagai pertanda dirinya merasa ketakutan menghadapi masalah dengan Hotman Paris, sang mantan bos yang siap membawa perseteruannya dengan Iklimah ke ranah hukum?